Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan menjawab pertanyaan yang sebenarnya eh, sulit untuk dijawab. Oleh karena itu saya mendatangkan ahlinya yang memang menangani masalah ini. Nah, di belakang eh, saya ini background yang saya gunakan tentunya sudah bisa dilihat bahwa ini tanaman aren. Nah, ini nampak kolang-kalingnya. Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan salah satu netizen yang tanya, Pak, bagaimana sih hitung-hitungan apa ya budidaya aren? Nah, padahal sekarang ini sawit juga tinggi. Nah, selama ini kami sudah ada beberapa menanam apa namanya aren dan saya lihat juga di YouTube ternyata prospeknya sangat bagus. Nah, sangat bagus. Hasilnya luar biasa. Nah, apakah benar Pak? Kan gitu. Sehingga per bulan itu kalau dihitung malah bisa apa ya puluhan juta atau ratusan juta gitu. Jadi ini kan perlu kita cari jawaban yang lebih moderat gitu loh. Bagaimana? Karena kan sebenarnya membandingkannya kan antara sawit dan apa namanya aren. Nah, sawit sekarang harganya juga lumayan tinggi dan itu tadi aren nampaknya juga lumayan tinggi. Nah, jadi nanti beberapa yang akan kita bahas perbandingan yang bisa dibandingkan karena tidak semua bisa dibandingkan dan nanti terakhir kita simpulkan solusinya bagaimana jika akan menanam aren itu tadi. Nah, jadi sekarang kita lihat dulu bahwa untuk menanam sawit ini ada beberapa kelebihannya juga menanam sawit. Nah, satu, sekarang harganya bagus, lumayan dan bisa disambi karena kegiatannya juga mudah. Nah, mudah. Jadi paling kerjanya 2 minggu sekali. Itu kalau ngerjakan sendiri yang panennya. Kemudian perawatan juga relatif mudah. Inilah salah satu kelebihan dari kelapa sawit. Nah, jadi nanti bagaimana perbandingannya. Kemudian saya lihat juga dilihat ada yang membandingkan ini lebih apa ramah lingkungan, enggak lah semua sama itu. Sawit dituduh apa boros air enggak kan gitu. Semua sama-sama itu. Nah, sekarang tinggal masalah analisis ekonominya. Ya, karena sekarang kita coba berhitung analisis ekonominya untuk aren ini. Nah, aren ini kan ya saat ini jarang dibudidayakan, yang diatur jarak tanamnya teratur rapi, kemudian pokoknya dibudidayakan secara serius jarang. Nah, oleh karena itu banyak yang akan membudidayakan secara serius. Kita lihat plus minusnya apa yang terjadi. Jadi oleh karena itu coba kita analisis ya. Itu kita datangkan yang menangani aren ini di depan saya sudah ada. Dan ini nggak muncul apa aja ya, kami harapkan nanti suaranya aja, ya kan. Pagi Mas Padli. Nah, suaranya yang keras saja. Iya, nanti suara apa kurang keras nanti. Jadi selama ini sudah berapa tahun apa ya menyadap menderes pohon aren? Ya 5 tahunan Pak. 5 tahun, cukup banyak, cukup lama juga ya. Jadi ngomong-ngomong apa ya pohon arennya ada berapa yang di apa punyai? Sekitar ada 20 pohon lah Pak.
Oh, 20 pohon. Nah, 20 pohon memang apa namanya? Aren kan jarang yang apa namanya? Dibudidayakan secara ditanam serius gitu ya kan. Iya, Pak. Itu kan nanamnya di mana? Di sekitar rumah gimana? Asal aja atau pakai jarak tanam enggak itu? Nggak pakai jarak tanam, Pak. Oh, ya jadi ya ini ada muncul apa sebelahnya jaraknya kira-kira udah ada yang berapa 4 meter, ada yang kulihat ada yang pendek-pendek itu jaraknya. Iya, Pak. Sebagian ada yang dekat-dekat, sebagian ada yang jauh, Pak. Oh, iya iya. Jadi itu udah apa ya? Dulu yang itu yang nanam orang tua ya. Orang tua, Pak. Oh, memang cerita-cerita zaman dulu enggak cuma ada yang tumbuh terus anaknya ada dipisah ke sono kemari gitu ya. Iya, Pak. Bisa. Oh, jadi sekarang 20 pohon dan sebagian besar yang dihasilkan apanya? Bunga jantannya, Pak. Oh, dipanen maksudnya. Jadi kan kalau kolang-kalingnya nggak pernah dibikin kolang-kaling atau dijual kolang-kalingnya. Sering juga, Pak. Oh, Kalinya dia, Pak. kalau apa ya bulan puasa itu ya. Itu dibikin kolang-kaling sendiri atau dipanen terus dijual orang lain yang ngolah? Ngolah sendiri, Pak. Diolah sendiri. Oh, ngolah sendiri. Caranya gimana itu caranya? Caranya dengan direbus, Pak. Itu diturunkan, tapi kalau udah tua itu ya. Dia sama seperti gen juga, Pak. Seperti kelapa. Oh, jadi belum tua kali diturunkan terus dibelah-belah gitu. Terus direbus dulu, baru dibelah-belah, Pak. Dibelah, dikeluarkan apanya itu ya. Dibelah gitu terus keluar kolang-kalingnya itu ya. Itu aja caranya. Caranya gitu aja, Pak. Oh, itu pernah dapat berapa kilo gitu kalau satu tandan yang gede itu? Satu tandan itu, Pak, ada 2 kilo itu, Pak. Iya, satu apa itu, Pak? Ah, masa itu banyak kali kok. Iya, Pak. Itu kan apa satu lo gede kali gitu. Oh, kalau satu itu, Pak, bahkan ya berkilo-kilo lah, Pak. Oh, berkilo-kilo. Enggak kira-kira. Maksudnya yang 2 kilo tadi yang satu mana? Mana? Satu renteng itu, Pak. Oh, satu renteng aja. Oh, itu kan padahal berenteng-renteng itu. Iya, Itu ada 50 rentengnya apa itu? lebih, Pak. Nah, kan makanya lebih. Maksudnya satu tandan saya itu mungkin udah berapa kilo ya? Itu bisa 50 kilo gitu. Mungkin lah, Pak, ada 50. Oh, itu kolang-kaling ya. Tapi kan itu kan apa namanya? Mungkin ngerjainnya setahun sekali ya kan. Kemungkinan setahun sekali. Nah, untuk itu aja. Tapi yang paling banyak apa, Mas? Yang menghasilkan Apanya? nirah. Nira ya. Oh, itu ya aren yang utamanya niranya ya kan. Nah, itu disadap di deres. Karena sebenarnya Mas itu kan apa? Aren ini kan lidinya untuk sapu bagus ya kan. Hijaunya untuk apa? Atap rumah, untuk apa ikan ya kan. Terus nanti glugunya itu juga keras bagus. Nah, itulah. Nah, tapi yang paling utama memang adalah diambil apa ya? Niranya. Ya, nira terus dipakai yang lain-lain ya kan. Untuk minuman, untuk gula, iya kan. Itu rasanya lain. Nah, kita sekarang ngomong-ngomong. Kan punya 20 ya toh. Nah, ini posisi saat ini yang dan ternyata tidak semua 20 itu kan bareng gitu kan. Ya, yang bisa dideres di apa? Sadap berapa pohonnya? Paling 5, Pak. 5. Ya, ini kan pemirsa. Jadi kita konfirmasi bahwa kita misalnya untuk menghitung penghasilan itu kan ini kan contohnya 20 pohon. Misalnya kita punya 1 hektar 130 misal. Kan nggak dihitung kali-kalinya itu sama semua karena waktunya tidak seragam juga. Apa itu aren itu ya Mas ya dari 20 ternyata sekarang ini 5 yang sedang dideres. Kalau yang lainnya kenapa kok belum dideres Mas? Karena mungkin belum tumbuh manggarnya, Pak. Oh, belum. Bunga jantan. Oh, belum keluar bunga jantannya, tangan-tangannya itu memang belum keluar dan nggak seragam. Nah, itu tadi memang belum keluar ya gitu. Nah, jadi artinya dalam menghitung itu juga tidak terus jumlahnya pohon sekian kali sekian. Makanya ini datanya adalah data real yang sudah ada gitu. Jadi
ada yang berbuah, ada yang siap-siap, ada yang belum kan gitu. Terus ini pengalaman selama ini satu pohon, nah, yang 5 tadi yang sudah di apa namanya disadap deres, itu satu pohon dapat berapa liter? Normalnya 3 liter gitu. Oh 3 liter, iya Bisa lebih. bisa lebih. Oh ini pengalaman itu ya yang tingginya itu ya lebih dari 10 meter itu ya. Iya. Oh iya, jadi satu pohon 3 sampai 4 liter. Iya gitu. Itu terus apa namanya? Kan ada yang mengatakan 10 liter ya gitu. Ya mungkin ada, tapi kan gimana? Pernah ada yang 10 liter? Ada Pak, ada. Oh ada, tapi jarang itu ya. Jarang Pak. Oh rata-rata ya, rata-rata yang 4 liter lah, 3-4 liter normalnya kan gitu. Ya supaya kita menghitungnya pas kan gitu. Gak berarti satu pohon 4 liter. Taruhlah 4 Mas. Itu tadi 5 pohon, ya kan? 5 kali 4 liter. Sehari 20 liter dari 5 pohon, kan gitu. Nah, gitu kalau dijual berapa itu duitnya? Sekolah segitu gimana? Yang jelas lah. Sekarang apa jual itu sadapa itu 1 liternya berapa? 1 liternya itu biasa 10.000 Pak. 10.000. Tapi si kawan itu kemarin bilang 12. Iya. Iya Pak. Oh ya, ya kisaran lah. Berarti itu Kisaran Pak. itu ngambil apa namanya? Ngambil harga yang rendah ya, 10.000 aja. Ya. 10.000 biar hitungnya gampang. Tapi kemarin ada dengarnya 12 apa? Apa itu ya? Kalau satu teko berapa itu satu teko? Itu sekitar 10.000 Pak. Satu teko kan 1,5 liter itu. 1,5 liter. 2.000. Oh. Tapi kalau liternya itu 5.000 lah. Oh gitu. Oh jadi 10.000 atau 12.000 itu satu teko ya? Oh itu kita konversi lah liter. Berarti 1 liternya 5.000. Ah, yang benar itu. Benar Pak. Benar. Nah ini saya nggak ngerti jadi ya kita tanya. Berarti pendapatannya ini, nah ini yang jujur aja dari 5 pohon itu kan tadi 20 liter. Enggak, sekarang duitnya yang diterima berapa sih coba selama ini? Iya, sehari. Sehari itu. 150.000. Nah, nanti kita hitung-hitung. Itu 20 liter ya kan. Nah, 20 liter dibagi 150, ya kan? Oh ya, berapa itu saya coba kita hitung ya. Itu berarti pokoknya 5 pohon itu 150. Benar kan? Berarti dibagi 5. Dibagi 5 pohon, per pohon berapa duitnya gitu. Nanti supaya ketemu liternya kan ketemu 4 liter ya kan. Berarti kalau sebentar itu 150.000. Wah, ini dibagi 5 kan mudah aja sebenarnya. 30, iya kan? Iya kan satu pohon. Sehari benar itu kira-kira. Kamu yang apa tiap hari kerjain jadi aku kan nggak ngerti. Berarti satu pohon itu 30.000 ini udah ini loh pemirsa rata-rata memang kita kalau punya 1 hektar ini kan punya 20 baru 5 yang keluar. Ya, memang ada pohon yang tidak keluar apanya. Itu tadi tangan-tangannya kemudian di deres itu maksudnya nggak menghasilkan nira gitu. Ada Pak. Ada. Oh, ada yang apa ya? Berarti kan ada yang sedikit mengeluarkannya, tapi kan udah kita rata-rata itu tadi. Memang tidak apa ya, tidak seragam gitu, tidak seragam. Tergantung apa itu keluarkan nilainya itu. Tergantung bisa juga orangnya Pak. Oh orangnya, maksudnya orangnya terampil apa tidak gitu? Terampil ngirisnya atau gimana? Karena itu Pak proses juga Pak. Menyadap nira itu kan perlu
manggarnya itu digoyang atau dialih-alih Ah, dipukul. ya. Mungkin kurang pemukulannya, Oh gitu. bisa jadi niranya sedikit loh. Nilainya sedikit, ya itu tergantung di apa juga Tampilan orang. keterampilan orangnya, kemudian mungkin juga varietas tanamannya juga jenisnya yang, tetapi kan itu menyebabkan tidak semua keluar nira yang seragam, kira-kira gitu kan. Nah terus kita kan hitung analisis ini tadi kan tidak terus perkalian pohonnya 130 kali sekian, enggak, karena kan ini contoh kasusnya dari 25 yang mengeluarkan, artinya kalau ngitung jangan kali-kalinya itu aja, kalinya banyak ya kan. Ini kan gitu. Nanti punya 1 hektar kalinya 130, padahal kan enggak semua berbuah, enggak disadap kan gitu. Kemudian ngitung per harinya tadi juga tidak dalam setahun juga keluar terus ya kan. Itu gimana? Dalam satu pohonnya kan keluar tangannya kan ada yang deres 2 ya kan, ada yang 1 yang bunga jantannya itu tangannya itu maksudnya. Itu bertahan lamanya seberapa lama? Normalnya Pak 3 bulan. Oh 3 bulan. Bertahan, Pak. 3 bulan bertahan menghasilkan yang 4 liter itu tadi ya? Oh gitu. Terus selama ini pengalaman paling lama ada yang berapa lama? Sadap Pak, Ih. paling tahan itu. Ah. Ada yang bahkan sampai 7 bulan Pak, paling lama Pak. Oh 7 bulan, ya. Jadi ya tergantung pohonnya juga ya tadi itu. Artinya kan dalam setahun itu tidak semua keluar niranya di deres ya kan. Iya Pak. Nah itu tadi makanya kita hitung. Jadi kalau apa namanya rata-rata selesai satu apa tadi siklus tadi bunga tadi itu 3 bulan. Terus memang ada yang sampai 7 bulan. Itu istirahat berapa bulan terus keluar tangan-tangannya deres lagi gimana itu? Bahkan sampai mau 4 bulan lagi Pak ke depan akan keluar lagi bunganya Pak, jantan. Oh ya. Berarti setahun itu Pak, kadang bahkan ada yang 2 kali. Oh gitu. Bunga jantannya ada yang sekali setahun itu Pak. Oh itulah pemirsa. Jadi artinya di deres dalam satu pohon itu beda-beda. Ada yang 2 kali, artinya tadi kan 3 bulan istirahat. Istirahatnya berapa? 4 bulan. Keluar lagi, ya kan gitu. Tapi ada yang nggak keluar-keluar lagi ya kan. Ada kayak gitu. Jadi artinya setahun cuma 3 bulan bisa di apa kan? Cuma di deres, di sadap gitu. Nah, itu kalau ini kan nanti untuk kita coba hitung-hitung penghasilan selama ini, pengalaman ini kawan kita ini berapa sih kalau dihitung-hitung apanya ya setahunnya kan gitu atau dibandingkan yang lainnya. Jadi udah rata-rata ketemu kita nanti kita ngambil rata-ratanya ya Mas. Nah gitu. Jadi udah sekarang kita ketemu rata-rata 4 liter, ya kan? Terus selama 3 bulan, taruhlah setahun sekali aja lah yang normal ya kan? Artinya kan kalinya itu kan 90 hari dalam setahun mengeluarkan apanya? Mengeluarkan nirainya. Nah, itu. Jadi enggak sepanjang tahun 365 hari kali itu terus. Ternyata cuma sepertiganya, 3 bulan aja ya kan, atau seperempatnya bahkan. Dan gitu. Jadi kalau setahun dihitung, itu satu pohon 4 liter kali berapa? Kali 90 hari ya. Kali 90 hari ini kita ngitungnya per pohon. Itu pun nanti nggak boleh diperkalian kali dalam 1 hektar 130. Berarti kan gini, 4 liter kali 90. Berapa itu? 4 kali 9 360 liter ya. Iya. Sekitar itu 360 liter kali 5.000. Katanya airnya 5.000 tadi 1 liter. 1.000 ya. Karena kalau tadi 1 teko berapa itu tadi? Nah, berapa itu? Ntar dulu. Kalau
90 hari, salah sebentar. 90 hari kali 4. Just kali 5.000. Jadi satu pohon itu setahun 1.800.000. Iya, 1 tahun. Nah, itu kalau pohonnya 1 hektar itu yang kira-kira yang genti-gentian yang menghasilkan nira separohnya 60 pohon. Nah, 60 pohon 108 juta. Nah, kalau punya satu ini kita ngitung 1 hektar loh. Ya punya 1 hektar. Ini pun ngitungnya 60 pohon yang dihitung. Karena kan tadi hitungannya nggak semua mengeluarkan, tergantung orangnya. Ini faktor koreksi. Ya, kalau 1 hektar setahun 108 juta dibagi 12 9 juta. Iya, kalau ini kan hitungnya yang paling rendah ini. Itu 9 juta per bulan. Nah, kalau sawit, nah kita bandingannya sawit sekarang. Nah, kalau sawit kalau ketemu di tingkat petani kalau yang 3 ton Pak ya. Jadi ya kan, taruhlah yang bagus aja udah 2 ton. 2 ton kan. Nah, kali harga sekarang 3.000 aja lah. Ya, meskipun kadang agak lebih 3.000 berapa lebih ya. Nah, kali 3.000 aja ditengkulak di berapa? 3 kali 2 6 juta. Harga bagus sekarang ya kan. Jadi ya kalau dihitung-hitung hitung-hitungan ini menang apanya? Menang aren yang laksal, menang aren ya. Karena udah merasakan tiap itu punya 5 pohon di deres disadap ketemu itu tadi sehari 100 kelimpul 150.000 kan gitu. Tapi perlu ini ada catatannya. Nah, catatannya satu. Kalau nanam sawit 3 tahun udah langsung panen terus. Nah, iya kan? Iya. Kalau ini nunggu 10 tahun. Nah, 10 tahun yang tipe dalam, iya kan? Nah, tipe yang genjah 7 tahun. Nah, jadi selama 7 tahun atau 10 tahun panen apa kan gitu. Meskipun dihitung-hitung hasilnya lebih tinggi, ya kan? Ya. Jadi kalau enggak kegiatan yang lain, nanam yang lain juga memang dihitung-hitung oke gitu. Tapi lamanya ini loh enggak ketulungan, ya kan? 7 sampai 10 tahun baru dipanen terus kan gitu. Itu yang menjadi bahan pertimbangan tanaman aren meskipun hasilnya tinggi. Tetapi kesimpulannya sebenarnya semua itu juga harus lihat supply and demand, permintaan dan suplainya, penyedianya. Nanti kalau bagus nampaknya dihitung-hitung bagus, semua nanam aren nanti harganya turun semua ya itu ya kan. Iya memang begitu. Jadi nanti kalau semua nanam aren wah dihitung-hitung bagus nanti harganya turun kan gitu. Ya biasa itu supply and demand namanya kan gitu. Nah, makanya harusnya nanamnya sesuai kebutuhan supaya untuk kemudian solusinya yang tanya Bapak ini tadi mau nanam aren atau sawit ya kalau menurut saya kalau tanahnya mencukupi semua kalau saya ya nanam dua-duanya kan gitu. Jangan dianggap nanti sawit terus rendah gitu. Sawit punya kelebihan, iya kan? Nah, kelebihan masing-masing. Nanti 3 tahun sudah berbuah, ya toh cepat, hasilnya cepat dan nanti di daerah yang lahan kosong itu bisa ditumpang sari ada hasilnya. Kemudian sawit juga kerjaannya nggak berat, ya toh. Jangan sambil-sambil manennya apalagi dodos nggak apalah. Nah, kalau yang aren ini kan kelemahannya nunggunya lama, 2 kerjanya juga sulit menurut saya. Nah, sampai masih muda, manjat yang pakai tangga yang tinggi kali yang itu masih bisa, iya kan? Tidak semua orang bisa. Nah, sekarang saya tanya, sehari itu mampu nyadap berapa ngerjain itu? Iya.
sanggup tuh 5 lah Pak. 5 lah, iya, ya, Tergantung tempatnya curam atau enggak. iya, tergantung curam tidak ya kan sampai aja 5. Saya lihat orang itu maksimal kalau agak pendek apa bisanya 10 pohon. Yang di belakang rumah itu naik tinggi Pak. Nah itu makanya tinggi-tinggi 5 ya kan. Kalau agak pendek 10, sanggup 10 pohon. Nah, jadi perlu tenaga, artinya nanam aren itu perlu tenaga ahli untuk manjat, ya toh, Iya, Pak. ngiris dan sebagainya. Tadi itu kan ngitung enaknya aja, ya kan, manjatnya ini perlu tenaga ahli gitu. Jadi bayangkan kalau tadi punya 1 hektar, toh, ya toh, 1 hektar kan yang kita hitung apanya, yang nggak berbuah semua 60, perlu tenaga kerja lagi, maksud saya kan gitu, ya toh. Ya, ini kan karena ngerjain punyanya sendiri. Nanti kalau punya pohon 1 hektar, kan nanti cari orang juga untuk deres. Iya kan? Dan 1 orang dia kan tiap hari itu kerja. Iya toh. Tiap hari kerja, pagi sore setiap 1 orang cuma sanggup 10. Iya toh manjat, kecuali nanti dicari tangga yang enak gitu. Nah, sekarang kan pakai bambu yang kecil naik cocok tuh sampai ngapal kakinya itu ya kan. Iya. Jempolnya sampai ngapal. Itu kan cara yang mudah. Oleh karena itu bikin tangga yang tinggi yang pakai aluminium itu yang enak lah, nggak berbahaya itu. Nah, kira-kira gitu. Jadi itu pemirsa, kita ngitung analisis ekonomi dari nanam aren yang ternyata juga kalau dihitung-hitung nanamnya nggak luas-luas, itu ya lebih untung dari sawit, ya kan. Nah, tetapi semua ada tetapinya. Kalau saya solusinya nanam dua-duanya, karena masing-masing punya plus minus. Nah, iya ini kan hasilnya tinggi ya untuk sambilan nggak banyak-banyak ya yang sanggupnya kan gitu. Ya karena kalau tadi udah kita bahas waktunya yang lama, butuh tenaga kerja yang ahlinya yang deres, kemampuannya itu tadi. Jangan ngitungnya yang enak-enak saja, enaknya saja dan itu prakteknya sulit. Nah, dan semua itu tergantung pada permintaan dan penawaran. Jadi nanti kalau semua nanam aren ya nanti turun harganya kan gitu. Jadi semua harus pas supaya menguntungkan kebutuhannya tetap tinggi. Ya gitu, terima kasih ya. Ini sudah ngobrol-ngobrol mengenai aren kita, perarenan supaya masyarakat tahu bagaimana analisis ekonomi menanam aren dan manfaatnya ini berdasarkan fakta yang ada. Nah, langsung kita datangkan dari yang tiap hari menangani. Oke, terima kasih pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.